Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah wal aba wal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa sampai sehat walafiat sampai sekarang ini, berada dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Maka hendaklah kita mengucapkan ketika kita mendapatkan kenikmatan yang itu membahagiakan kita, yang itu kita syukuri, maka kita mengucapkan alhamdulillah apa? Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi yang bi ni'matihi, dengan nikmatnya tatimmus shalihat, sempurnalah amalan. Maka kita mengucapkan ketika kita mendapatkan suatu karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menyenangkan kita, yang kita sukai, kita mengucapkan sekali lagi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian jikalau kita mendapatkan hal yang tidak kita sukai atau yang kurang berkenan, maka kita tetap memuji Allah. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, karena itu menunjukkan kelapangan dada kita, keridhaan kita atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita mengucapkan apa? Naam, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala kulli halin, atas segala keadaan, kondisi yang kita hadapi. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang terbaik bagi kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi kita, alangkah baiknya kita memurajaah, mengulang apa yang telah lewat. Perlu direview apa yang sudah pernah kita sampaikan, agar catatannya dibaca ulang, agar ilmu yang kita dapatkan itu tidak mati, tidak kita lupakan, agar kita ingat, agar hidup ilmu itu dalam diri kita. Maka hendaklah kita memurajaahnya, mengulanginya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hayatul ilmi bil murajaah, bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan diapain? Dengan dimurajaah, diulangi. Maka kita sebelum melanjutkan, kita ulangi, kita tanya, insyaallah ada hadiahnya bagi yang menjawab, bagi yang bisa menjawab, bagi yang bisa, bagi yang tidak bisa mohon bersabar. Nah, atau ada yang bisa angkat tangan mungkin ya? Tunjukkanlah kejentalanmu. Silakan. Atau yang muda-muda terlebih dahulu. Atau pertanyaannya dulu ya. Sebutkan salah satu nasihat ulama tentang adab. Silakan angkat tangan, irfa yadaik.
Sebutkan salah satu saja nasihat ulama tentang adab. Nggak apa-apa membaca. Silakan angkat tangan. Angkat tangan, silakan. Nggak apa-apa. Setelah ini harus dihafal lah ya. Kami dahulu mempelajari adab selama 30 tahun dan kami mempelajari ilmu 20 tahun. Coba yang lain, karena dulu sudah pernah kita tanya yang ini. Yang lain. Dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, dengan memperhatikan adab maka akan mudah mempelajari ilmu. Sedikit memperhatikan adab maka ilmu akan disia-siakan. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Nah, yastahiqu lakal hadiyah. Dengan berhak mendapat hadiah. Baik. Satu lagi dari bapak-bapak sekarang. Tadi yang mewakili yang remasnya, sekarang di bapak-bapak. Silakan. Angkat tangan. Soalnya tetap sama. Silakan sebutkan nasihat para ulama tentang adab. Silakan, boleh membaca tulisannya, nggak apa-apa. Silakan, Pak. Tafadhol. Nggak usah ragu, Pak. Nggak usah malu. Silakan. Tafadhol. Ayo, Pak. Nggak apa-apa. Nah, yang lain, bapak yang lain silakan. Silakan, Pak. Pak Vito mungkin. Silakan, Pak. Monggo. Silakan, Pak. Kenapa perlunya murojaah ini? Ya agar jenengan datang nulis supaya di rumah itu tidak langsung ditaruh, dibiarkan begitu saja. Nanti kalau sudah jadwal kajiannya baru dibawa lagi bukunya. Tutup lagi, bawa lagi, gitu, seperti itu. Nah, kalau begitu kita ibu-ibunya mungkin, ummahatnya. Silakan. Soalnya sama, sebutkan salah satu nasihat ulama tentang adab, mempelajari adab. Silakan. Ummahat. Tidak ada? Nggak ada mic-nya ya? Tidak ada mic-nya, nggak cukup. Baik. Tidak ada yang mau dapat hadiah ini ya. Ya, silakan Pak. Monggo. Ahsan, barakallahu fiik. Itu perkataannya siapa? Baik. Pertemuan bulan yang lalu jaringan hadir. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, silakan, fadhal. Hadiahnya gratis, tapi bayarnya pakai jawaban. Iya. Barakallahu fikum jami'an. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu kita sudah memberikan muqaddimah berkaitan dengan adab, bagaimana para ulama terdahulu belajar, bagaimana mereka bersusah payah demi mendapatkan ilmu. Adapun sekarang insyaallah kita akan masuk ke kitabnya, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab yang kita gunakan adalah kitab Tadhkiratus Sami'
wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Tadhkirah artinya tadhkirah. Mana tadhkirah? Peringatan. As-sami' kepada pendengar, audiens. Wal mutakallim dan kepada pembicara. Fi adabil alim wal muta'allim, dalam adab, fi adabil alim wal muta'allim, terhadap adab seorang yang alim, ahli ilmi, dan wal muta'allim, dan penuntut ilmu. Ini pengingat bagi kita, mengingatkan kita bagaimana seorang yang ahli ilmi adabnya terhadap dirinya, bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, bagaimana dia menuntut ilmu, bagaimana dia bersikap sebagaimana mestinya. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah Ibn Jama'ah Al-Kinani, atau disebut juga Al-Kanani Asy-Syafi'i. Setelah ini kita akan sebutkan terjemahnya, kita langsung ke terjemahnya beliau, yaitu kita bahas tentang biografi. Kita harus mengetahui biografi singkat, siapa pengarang dari kitab yang kita pelajari. Biografi singkat dari pengarang kitab ini, nama beliau yang sudah kita sebutkan tadi, Al-Imam Al-Qadhi Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Ibrahim Ibni Sa'dillah Ibni Jama'ah Ibni Ali Ibni Jama'ah Ibni Hazim Ibni Sakhr Al-Kinani Al-Hamawi Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah nama lengkap beliau. Beliau adalah seorang imam, sekaligus beliau adalah seorang qadhi. Apa arti qadhi? Seorang hakim. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Badruddin. Makanya Imam Ibnu Jama'ah sering dipanggil dengan Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, atau lebih dikenal dengan nama singkat beliau Ibnu Jama'ah. Makanya kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim min Adabil Alim wal Muta'allim lil Imam Ibni Jama'ah, karya Imam Ibnu Jama'ah. Nama beliau tadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah bin Hazim bin Sakhr Al-Kinani atau Al-Kanani Al-Hamawi Asy-Syafi'i. Beliau Imam Ibnu Jama'ah ini bermadhab Asy-Syafi'i, bermadhab Asy-Syafi'i. Jadi yang kita pelajari adalah Imam Ibnu Jama'ah bermadhab Syafi'i. Ulida asyiyatul Jumu'ah ar-rabi' min Rabi'il akhir sanatu 39 wa 600. Imam Ibnu Jama'ah ini lahir asyiyatul Jumu'ah, Jumat sore. Beliau lahir pada Jumat sore tanggal 4 Rabiul Akhir, bulan Rabiul Akhir. Bulan keberapa ini, Pak? Bulan yang keberapa dalam tanggalan Hijriyah? Kalau Masehi paling cepat ini. Rabiul Akhir. Gimana? Keempat, sahih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Atau siapa yang bisa menyebutkan At-Taqwimul Hijri, kalender Hijriyah, bulan-bulan dalam Hijriyah? Saya akan kasih hadiah. Silakan. Silakan. Pas ditanya jangan semuanya menunduk gitu. Takut di Januari ini sudah biasa ya, sampai Desember. Sekarang ini Muharramnya ini. Yang paling diingat Muharram, Ramadan. Dzulhijjah sudah. Awal, pertengahan, akhir.
Tapi diusahakan dihafal ya. Jadi Ibnu Jamaah lahir pada Jumat sore tanggal 4 pada bulan Rabiul Akhir tahun berapa tadi? Sanatu tis'in wa thalathina wa sittimi'atin. Berapa? 633. Beliau lahir tahun 633. Dan beliau meninggal juga pada tahun 700, sama tadi 633 beliau lahir, beliau meninggal tahun 700 sama 333. Lahir 633, meninggal tahun 733. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Jamaah adalah seorang Syekhul Islam yang dinamakan Syekhul Islam, Syekhnya Islam yang menguasai banyak dari disiplin ilmu Islam, sehingga beliau diberi gelar Syekhul Islam. Kalau ada seorang imam yang diberi gelar Syekhul Islam, maka itu menunjukkan banyak menguasai berbagai macam ilmu Islam. Di antaranya beliau adalah ahlu fiqh, hadis, dan juga ahlul lughah, yaitu bahasa Arab dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya beliau Ibnu Jamaah bermadzhab Syafi'i. Di antara murid beliau, ini murid-murid beliau imam-imam terkenal, ulama-ulama terkenal. Di antara murid Imam Ibnu Jamaah yaitu sahibut tafsir Al-Qur'anul Azim. Siapa namanya? Siapa pengarang tafsir Al-Qur'anul Azim? Tafsir Al-Qur'anul Azim. Pengarangnya siapa tafsir ini? Tafsir yang masyhur. Tafsir siapa? Ibnu Katsir, sahih. Tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya beliau namanya Tafsir Al-Qur'anul Azim, tapi lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, di antara murid beliau juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, siapa yang tidak kenal dengan imam besar Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Dan beliau juga memiliki banyak karya. Di antara karya beliau adalah Al-Arba'un Haditsan At-Tusa'iyyah Al-Isnad. Dan juga kitab ini Tadhkiratus Sami' wal Mutakallam fi Adabil Alim wal Muta'allim. Imam Az-Zahabi, murid beliau rahimahullahu taala, pernah menyanjung Imam Ibnu Jamaah. Beliau mengatakan, guruku adalah sosok yang punya peran yang sangat baik dalam berbagai ilmu keislaman. Agamanya bagus dan rajin ibadah. Bahkan Imam Subki rahimahullahu taala yang bermadzhab Hanafi, beliau ini menyanjung Imam Ibnu Jamaah. Beliau mengatakan, beliau Ibnu Jamaah merupakan pakar hadis dan pakar fikih. Ibnu Jamaah merupakan pakar hadis dan pakar fikih. Ini Imam Subki rahimahullah, beliau bermadzhab Hanafi. Saking alimnya Imam Ibnu Jamaah. Ini biografi singkat ya beliau Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Jadi Imam Ibnu Jamaah itu terkadang dipanggil Badruddin Ibnu Jamaah, atau sering disebut juga Al-Qadi ya, karena beliau adalah Al-Qadi sebagai hakim. Ibnu Jamaah.
Dan sudah kita sebutkan tadi, beliau wafat, Imam Ibnu Jama'ah wafat Lailatul Itsnain Al-Hadi wal Ishrin min Jumadal Ula. Beliau wafat Ibnu Jama'ah itu adalah malam Senin. Malam Senin tanggal 21. Malam Senin tanggal 21 Jumadal Ula. Jumadal Ula. Kalau Jumadal Ula ini bulan yang keberapa dalam Hijriah? Keberapa? Kelima. Nah, tahun 733. Tahun 733. Itulah biografi singkat dari Imam Ibnu Jama'ah. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke muqaddimah agar kita segera sampai ke isi kitab ini. Kenapa kita perlu membaca muqaddimah? Muqaddimah suatu kitab agar kita mengetahui pertama isi kitab. Ini perlunya baca muqaddimah, pendahuluan. Kemudian yang kedua sebab ditulis kitab tersebut. Yang pertama kita mengetahui isi kitab. Kemudian yang kedua sebab ditulisnya kitab itu. Maka jenengan ketika baca kitab, baca pendahuluannya dulu. Jangan langsung masuk. Istilahnya pendahuluan itu pintu. Kalau kita tidak baca pendahuluan, maka kita nerobos. Ya, kita nerobos. Alangkah baiknya kita baca pendahuluan, muqaddimah, ya, muqaddimahnya. Di sini muallif rahimahullahu taala Imam Ibnu Jama'ah memulai kitab beliau dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bawa kitab? Ada yang punya kitab? PDF? Ya mungkin kalau ada yang punya kelebihan rezeki ya bisa beli kitabnya dan bisa dibaca. Ya ini kelebihan dari takhassus kajian kitab. Ya usahakan jangan punya kitab. Kalau bisa, kalau ada kelebihan rezeki, punya kitabnya, kemudian kita baca bareng. Ini kelebihan mengkaji kitab. Muallif rahimahullahu taala memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa muallif pengarang kitab ini Imam Ibnu Jama'ah memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Alasan yang pertama adalah ittiba'an bi kitabillah, mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala, kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Karena Allah tabaraka wa taala memulai Al-Qur'an di setiap suratnya kecuali surat Al-Bara'ah itu selalu dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka muallif pengarang kitab ini Imam Ibnu Jama'ah memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan beliau adalah mengharapkan tabarrukan wasti'anati billah, mengharapkan keberkahan pada kitab beliau, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar pembaca dan yang mendengarkan kitab beliau sama-sama mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua, isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah. Ini tujuan beliau memulai kitabnya dengan bismillah, yaitu mengikuti kitab Allah agar mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala beliau bisa menulis kitab ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua berada di tempat sekarang ini. Kemudian yang kedua, kenapa beliau memulai kitabnya dengan bismillah? Yang kedua adalah ittiba'an li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'an li sunnati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke kaisar-kaisar atau ke kerajaan-kerajaan, entah itu Kaisar Romawi, entah itu ke Heraklius. Beliau selalu memulai kitabah, risalah, surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya adalah beliau mengirim surat ke Heraklius. Beliau mengirim surat ke Raja Romawi yang dikenal dengan Heraklius. Disebutkan dalam hadis yang panjang, ketika beliau mengirim surat ke Raja Romawi Heraklius, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi, dan seterusnya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abdillah min Muhammadin, dari Muhammad, Abdillahi wa Rasulihi, hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian lanjutkan ila ke siapa? Ila Herakl Azimir Rum, kepada Heraklius Azimir Rum, Raja Romawi. Ini salah satunya. Beliau menulis surat beliau, memulai surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi muallif memulai kitabnya karena yang pertama ittiba'an bi kitabillah, mengikuti kitabullah, kemudian yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labibu syarkha sababih, bahwasanya hal yang paling penting yang harus disegerakan oleh seorang pemuda di masa mudanya yang cemerlang, di masa kejayaan mudanya itu, apa yang harus disegerakan? Yaitu hendaklah husnul adab, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki adabnya. Ini yang paling penting, karena seorang pemuda tidak akan pernah berarti, tidak akan dihormati kalau dia tidak beradab, tidak memiliki budi pekerti, tidak memiliki adab, sopan santun. Wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabih, maka dia harus melatih dirinya untuk mendapatkan, menuntut adab tersebut. Dia harus melatih dirinya agar memiliki akhlak, agar memiliki sopan santun, budi pekerti yang baik. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang pemuda. Maka seorang pemuda setiap bertemu orang tua, entah itu bertemu anak kecil, kalau lebih kecil hendaklah diapain? Disayangi. Kalau lebih tua dihormati. Tapi kalau pemuda yang tidak memiliki budi pekerti yang baik, yang kecil ditindas, dibuli, yang tua diapain? Tidak dihormati, diacuhkan. Makanya pemuda yang keren, remaja yang keren adalah remaja yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki adab yang baik, memiliki sopan santun, entah sama anak kecil ataupun sama orang tua. Beliau membawakan perkataan Ibnu Sirin rahimahullahu taala yang pernah kita sebutkan di sini. Imam Ibnu Jama'ah dalam muqaddimah beliau mengatakan, Ibnu Sirin rahimahullahu taala mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya
kama yata'allamuna al-ilma. Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Ibnu Sirin mengatakan, dahulu para sahabat, para tabi'in mempelajari petunjuk, mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu, sama sungguh-sungguhnya. Mempelajari adab, mempelajari petunjuk dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain, itu mereka sama-sama semangat. Tidak ada yang dianaktirikan. Sama semangatnya. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya demi mendapatkan, demi melembutkan hatinya beberapa tahun, menuntut ilmu adab, memperbaiki dirinya. Makanya bisa jadi ketika kita tidak dihormati oleh anak kita, bahkan atau kita tidak dihormati sama orang lain, tetangga kita, teman kita, atau bahkan istri kita tidak menghormati kita, mungkin kita kurang beradab sama mereka. Kita tidak menunjukkan adab yang baik, husnul adab, akhlak karimah kepada mereka. Atau sebagian putra-putri kita tidak menghormati kita, marah mereka ketika kita disuruh, mereka melawan. Ya mungkin kita tidak mengajarkan kepada mereka adab yang sebagaimana mestinya, adab yang baik. Bagaimana seseorang akan mencetak generasi yang baik jikalau dia tidak memperbaiki dirinya? Mengharapkan keluarga yang baik, mengharapkan putra-putrinya menjadi anak soleh dan soleha, kalau dia tidak memperbaiki dirinya dan menunjukkan akhlak dan adab yang baik. Ada seorang ulama yang bernama Habib bin Syahid. Beliau berkata kepada putranya, seorang ulama bernama Habib bin Syahid. Beliau mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, ishabil fuqaha wal ulama." Bertemanlah engkau bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang ahlu fiqh, orang-orang yang paham agama. Ini nasihat orang tua kepada putranya, meminta anaknya untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Karena jikalau dia salah, ada yang menegurnya, ada yang meluruskannya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi." Janganlah berteman kecuali bersama dengan orang yang beriman. Karena orang yang beriman, berteman dengan orang yang beriman, imma kita akan dipengaruhi oleh ilmunya, oleh adabnya, dan mendoakan kita. Ini teman yang soleh, orang yang berilmu, akan mendoakan kita, akan mengajak kita dalam kebaikan. Dan seorang ayah ini berkata kepada anaknya, "Wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim." Belajarlah darinya, yang engkau pelajari itu adalah adabnya. Bukan langsung mempelajari ilmu-ilmu hadis, ilmu fiqh, tetapi diperintahkan anaknya untuk belajar dari ulama-ulama, orang yang berilmu ahli fiqh, adalah adabnya terlebih dahulu. Dan ayahnya mengatakan, "Fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin minal hadis." Itu lebih aku suka, lebih aku cintai ketimbang engkau banyak belajar hadis. Belajar adab darinya lebih aku cintai, katanya, daripada engkau mempelajari ilmu hadis, belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena itu akan menambah wibawamu. Ini seorang ayah, yaitu bernama Habib bin Syahid, menasihati putranya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan seorang ayah yang lain juga mengatakan, ya bunai, wahai putraku, li an ta'allama baban minal adabi, engkau belajar satu bab saja yang membahas adab, ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban minal ilmi. Engkau belajar satu bab saja tentang adab, lebih aku cintai daripada engkau belajar 70 bab berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena jikalau dia sudah beradab pada dirinya, pada orang tuanya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, maka akan mudah nantinya dia akan memahami ilmu dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia keberkahan, akan memudahkan baginya dalam menuntut ilmu. Kemudian di muqaddimah ini juga, di pendahuluan ini, muallif Imam Ibnu Jamaah menyebutkan sebab mengapa beliau mengarang kitab ini. Sababu ta'lifil kitab, sebab mengarang kitab ini, walamma balagat rutbatul adabi hadhil maziyah, dan ketika derajat adab, keistimewaan adab ini sudah apa? Sudah hilang, sudah tidak diperhatikan lagi. Wa kanat madariku mufassalatihi alaih, dan kesulitan untuk mempelajarinya, kesulitan untuk menempuh jalan menuntutnya menjadi sebuah rahasia khafiyah, menjadi sebuah rahasia, menjadi sebuah hal yang asing bagi seseorang. Mempelajari adab menjadi hal yang asing bagi seseorang. Beliau menyebutkan ada dua kemungkinan. Imma li hayain fayamna'uhumul hudur, sebab seseorang itu asing dengan ilmu adab. Sebabnya yang pertama, rasa malu yang mencegahnya untuk menghadiri kajian adab. Rasa malu yang mencegahnya menuntut ilmu adab. Ini kemungkinan yang pertama. Atau disebutkan yang kemungkinan yang kedua, awli jafa'in fayurithuhumun nufura ila jami hadzal mukhtasar. Atau kemungkinan yang kedua, karena penolakan yang mengakibatkan ilmu adab ini asing, atau penolakan yang mengakibatkan ilmu adab ini asing, tidak mau menuntut adab, jadi akan terasa asing pembahasan adab. Wah, apa ini? Akan terasa asing. Yang pertama, rasa malu yang mencegah dia untuk hadir. Kemudian yang kedua, atau penolakan yang mengakibatkan pembahasan tentang adab itu adalah asing, yang menjadikan dia tidak mengetahui apa sebenarnya pembahasan adab tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di muqaddimah ini muallif menyebutkan apa saja yang ada di kitab ini. Wa qad jama'tu fihi bihamdillah ta'ala. Aku mengumpulkan kitab ini, menulis kitab ini, merangkai kitab ini min tafariki adabi hadzal abwab, dengan beliau membagi kitab ini dengan perbab-perbab. Malam arahu majmu'an fi kitabin. Saya melihat beberapa pembahasan itu belum dibahas di kitab yang lain. Maka beliau menyusun kitab ini, wa qad rattabtu ala khamsati abwabin
tuhitu bimaqsudil kitabi. Aku menyusun kitab ini berapa bab? Khamsati abwab. Kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallam min Adabil Alim wal Muta'allim. Imam Ibnul Jamaah menyusun kitab ini berapa bab? Khamsatu abwab. Berapa bab? Khamsatu abwab. 5 bab. Dari mukadimah kita tahu bahwasanya kitab Tadhkiratus Sami' ini ada 5 bab saja. Jadi enggak banyak, ada 5 bab saja. Beliau menyusun kitab ini yaitu 5 bab yang semuanya ini mencakup maksud dari kitab tersebut. Insyaallah kita akan bahas satu persatu dari bab-bab yang 5 ini. Dan insyaallah bab yang pertama di sini al-babul awwal fi fadlil alim wa ahlihi wa syarfil alim wa nublihi. Keutamaan ilmu dan penuntut ilmu dan keutamaan orang yang alim wa nublihi dan kecerdasannya. Insyaallah kita akan bahas. Dan beliau mengatakan wa qad sammaituhu, dan aku menamai kitab ini dengan kitab apa tadi? Apa? Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim min Adabil Alim wal Muta'allim. Karya siapa? Ibnul Jamaah. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amali wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amali. Inilah muqaddimah dari kitab ini. Ini masih muqaddimah. Baik, asal. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa muqaddimah pendahuluan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim min Adabil Alim wal Muta'allim. Insyaallah pada malam hari ini kita hanya membahas muqaddimah. Kemudian kalau kita lanjut ke bab pertama mungkin terlalu panjang. Insyaallah kita akan bahas pada kalau ada kesempatan bulan depan insyaallah. Dan yang terakhir adalah kita akan sebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang murid beliau, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana kecondongan, bagaimana pengakuan, bagaimana hasratmu menuntut ilmu adab? Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bih. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu adab. Aku mendengarkan per huruf darinya, asma'u bil harfi minhu, aku mendengarkan per huruf darinya, sehingga semua anggota tubuhku menjadi senang. Ini Imam Asy-Syafi'i. Sesungguhnya seluruh anggota tubuhku mempunyai pendengaran yang bisa menikmatinya. Seorang yang bertanya tersebut tidak puas dengan jawaban Imam Syafi'i. Dan dikatakan kepadanya, wa kaifa talabuka lahu? Wa kaifa talabuka lahu? Bagaimana caramu menuntutnya? Bagaimana cara kamu mencari, menuntut ilmu adab itu? Bagaimana caramu? Imam Syafi'i rahimahullah menjawab, talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghayruhu. Talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghayruhu. Beliau mengatakan, aku mencarinya
ibarat seorang perempuan, seorang ibu yang kehilangan anaknya. Walaysa laha ghairuhu. Kemudian mencarinya sementara ia tidak mempunyai orang lain selain anak itu. Aku mencarinya sebagaimana seorang ibu mencari anaknya yang hilang, sedangkan seorang ibu tersebut tidak mempunyai anak selain itu. Maka ini menunjukkan kesungguhan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memudahkan jalan kita, langkah-langkah kita untuk menuntut ilmu adab. Karena ilmu adab akan terus berkaitan dengan ilmu tauhid dan ilmu yang lainnya. Ketika seorang ulama menuntut ilmu adab, maka tetap akan dikaitkan dengan tauhid, tidak bisa lepas. Bahkan ada sebagian orang bertanya, mana yang lebih utama, menuntut ilmu, mempelajari tauhid atau mempelajari adab? Keduanya sama-sama penting. Jadi adab, tauhid ini tidak bisa dipisah. Makanya bab pertama itu muallif rahimahullahu taala Ibnul Jamaah membawakan dalil yang berkaitan bahwasanya tauhid dan adab tidak bisa dipisah. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Nas'alullaha an yaj'ala liqa'ana liqa'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Sebelum kita cukupkan, ada beberapa pertanyaan agar penyampaian tidak terlewat begitu saja. Nah, yang menulis atau yang tidak menulis, coba bapaknya. Dengarkan Pak. Baik. Tahun berapa Imam Ibnu Jamaah dilahirkan? Lahir 600 berapa? Ahsan, 633. Kemudian meninggal pada tahun 733. Barakallahu fi. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Siapa yang belum pernah dapat hadiah ini? Atau yang baru datang ini ya? Jangan Pak. Kenapa pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebutkan alasannya Pak. Silakan. Tafadhol. Pertama. Silakan Pak, dibaca tulisannya nggak apa-apa. Jangan ragu Pak. Sebentar, belum menyerah. Bendera putih Pak. Iya. Bendera merah putih kita ini. Silakan Pak, masih ada waktu. Tidak bisa? Silakan Pak, yang angkat tangan. Diulangi. Pertama, mengikuti sunnah kitabullah. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir ini. Tapi ini khusus ini. Tafadhal di ini. Barakallahu fiik. Ya. Dan semoga dibaca kitabnya di rumah ya, agar bermanfaat bagi diri panjenengan dan keluarga. Naktafim wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.